Sebetulnya saya ada ada dua materi ya. Tadi saya rencananya mau concern ke customer satisfaction. Cuman kita kenalan dulu ya, apa itu service excellence gitu ya, apa itu pelayanan prima. Coba dong boleh teman-teman ada yang mau ngasih pendapat gitu, apa sih bedanya pelayanan prima sama pelayanan yang biasa teman-teman lakukan di toko atau di tempat teman-teman sekarang lagi berkhidmat gitu ya, sedang bekerja gitu. Apa sih bedanya? Ada yang mau coba? Oh iya, silakan. Ya intinya kalau pelayanan prima itu hanya pelayanan yang kita berikan untuk kepuasan pelanggan sesuai SOP. Yang penting pelanggan puas, terus percaya dan bisa kembali lagi. Kalau yang excellent lebih dari ekspektasi yang diharapkan sama customer. Ini Mbak siapa? Wiwin. Harus dikasih hadiah ya ini Pak Imam ya. Nanti ada door prize ya ke Pak Imam mintanya ya. Oke. Jadi betul ya Ibu ya, yang biasa itu yang standar aja gitu ya, yang sesuai SOP. Tapi kalau prima ini, excellence ini kita melampaui ekspektasi dari si customer-nya gitu ya, dan dia akan terkejut-kejut gitu ya, si customer ini kok beda ya pelayanan di sini sama di toko sebelah misalnya gitu ya. Dan ini yang menjadikan tadi selain dia puas, dia juga akan kembali dan dia juga akan merekomendasikan ke yang lain gitu ya. Saya izin ini juga ya, punya pengalaman nih Bapak Ibu ya. Kebetulan saya ini baru mengganti kacamata saya gitu ya. Saya mengganti kacamata ini atas rekomendasi dari teman dosen di kampus gitu ya. Kan awalnya saya juga sebetulnya udah searching gitu ya, udah mau nyari tahu gitu. Oh, yang terdekat sama rumah saya di mana gitu kan. Terus setelah saya ngobrol-ngobrol gitu ya, ternyata teman saya ini bilang, ini bagus nih, saya rekomendasiin ke sini. Dan akhirnya saya datang ke sana. Saya datang ke sana gitu ya, dan memang alhamdulillah puas. Dan yang saya lakukan apa? Saya merekomendasikan lagi ke teman saya. Jadi saya tuh membawa satu customer baru lah ya. Kemudian setelah itu anak saya, setelah itu suami saya, gitu ya. Jadi efeknya domino seperti itu ya. Jadi kita memang nggak menyangka gitu, walaupun mungkin tidak diharapkan seperti itu ya. Tapi ternyata alhamdulillah itu terjadi karena tadi ya bentuk kepuasan dari layanan yang diberikan gitu. So what is service excellence teman-teman ya? Jadi saya izin tadi sudah disampaikan juga ya apa sih service excellence gitu ya. Nah ini kita sama-sama sharing di sini ya. Jadi ada beberapa pilar sebetulnya ya, landasan dari service excellence itu sendiri ya. Tadi kuncinya adalah melampaui ya. Jadi kalau misalnya tadi yang biasa aja itu sesuai standar, tapi kalau excellence, namanya juga excellence, namanya juga A+ gitu ya. Kalau misalnya ada akreditasi di sekolah, di kampus gitu ya, Bapak Ibu pernah dengar ada akreditasinya apa? A. Oh, A, berarti dia udah bagus nih. Tapi ada yang di atas A. Di atas A itu adalah unggul, ya, excellence, prima gitu ya. Dan ini memang melampaui harapan dari pelanggan. Jadi tidak semua orang bisa menerapkan gitu ya si service excellent ini, dan kita bisa berlatih sebetulnya ya. Kita best practice teman-teman semua, Bapak Ibu sudah belasan tahun mungkin ya, sudah puluhan tahun berada di dunia optik gitu ya, dan sudah, kalau ibaratnya tuh kalau sekarang tuh ada ini ya, ada VT juga yang bilang kalau misalnya baru cium bunga aja udah tahu, oh ini lili, oh ini ester. Kalau teman-teman di sini kayaknya baru megang kacamata atau baru pegang batang ininya aja udah tahu ya ini harganya berapa gitu ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar ramah, tapi juga ada interaksi yang menciptakan kenyamanan pastinya ya. Dan ini yang akhirnya membuat si customer itu mau balik lagi. Dan kalau kesan pertama ketika datang ternyata mbaknya atau masnya lagi agak bad mood atau belum makan siang gitu ya, atau belum sarapan, itu pasti kerasa tuh di customer ya. Ini masnya kenapa ya, kok
apa namanya, kurang senyum gitu ya, apalagi sakit gigi gitu ya, apa memang apa namanya, sudah waktunya istirahat atau seperti apa gitu ya. Jadi kadang si customer itu di pikirannya jadi malah overthinking juga gitu ya. Apa saya disangka nggak mampu beli nih misalnya gitu ya. Nah kalau dari esensinya bagi optik sendiri gitu ya, kacamata kita berhubungannya Bapak Ibu teman-teman semua, eh, kacamata ini produk kesehatan dan sekaligus fashion gitu ya. Jadi memang sekarang ini kan teman-teman pasti udah lebih tahu ya, Gen Alpha aja udah ada yang pakai kacamata, bener nggak? Bener ya? Gen Z apalagi ya. Jadi dia nggak cuma pengen kacamata ini memenuhi kebutuhannya dia untuk bisa melihat secara jelas, tapi dia juga pengen beli lensa frame sekaligus untuk fashion buat dia gitu. Dan dia juga percaya diri untuk memakainya gitu. Bahkan mungkin punten-punten ya, ada pastinya salah satu customer yang bisa menghabiskan waktu 30 menit sampai 1 jam ya? Atau ada rekor lebih dari 1 jam, ada nggak teman-teman? Untuk mencari frame mana yang cocok buat dia gitu. Pasti kan Ada, ini Ibu. ada ya. Ini kan tantangan sekali ya. Dan alhamdulillahnya kalau dia jadi closing ya. Kalau enggak gimana tuh kira-kira, Bu? Kita astagfirullah gitu ya. Aduh, ini benar-benar ujian hari ini gitu kan ya. Jadi kita hanya bisa memberikan apa namanya pelayanan maksimal, berdoa, oh mudah-mudahan ini deal nih gitu ya, closing dia mau jadi beli gitu. Atau mungkin kalaupun dia mau menimbang-nimbang, mudah-mudahan besoknya tuh dia balik lagi lah gitu ya. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah service excellence ini menjadi bridging, menjadi jembatan ya, supaya si pembeli ini yang tadinya cuman sekedar mau coba beli aja, besoknya dia ketagihan tuh. Kayak saya misalnya ya, ternyata qadarullah anak saya harus dicek nih matanya ya, ternyata dia pakai kacamata. Bahkan baru saya beli sekitar 3 bulan, itu nggak sengaja saya dudukin, Bu. Bapak Ibu ya, nggak sengaja itu dia simpen sembarangan, terus saya nggak sengaja matahin. Akhirnya kan saya balik lagi tuh. Mau nggak mau akhirnya beli kacamata baru ya. Jadi yang seneng siapa tuh? Ya pastinya dari tokonya gitu ya. Coba kalau misalnya saya, aduh kayaknya saya mau yang cepat aja, saya cari yang lain gitu kan, tempat yang lain. Tapi ini enggak, saya balik lagi ke tempat itu gitu. Apalagi dengan adanya apa? Dengan adanya promo-promo ya, saya dikasih satu macam kartu gitu kan. Kalau misalnya saya udah berapa kali beli, saya dapat gratis frame gitu kan. Atau saya dapat satu kacamata gratis gitu misalnya ya. Nah, lanjut lagi ke tadi kita ngomongin service ya. Teman-teman di sini bukan hanya menjual produk, tapi teman-teman juga menjual jasa, bener nggak? Jadi gimana caranya mengkombinasikan antara kemampuan teman-teman dalam menawarkan jasa dan juga menjual produk gitu kan? Ya, yang pertama yang harus diperhatikan pastinya attitude, ini nomor 1 ya. Jadi ada istilahnya saya boleh ambil dari Agim gitu ya, 3S gitu ya. Salam, sapa, senyum. Ya nggak? Jadi kita harus memberikan pelayanan yang profesional, bersahabat ya. Dan kita juga memberikan energi positif gitu ya buat si customer kita gitu ya. Dari awal mereka buka pintu toko gitu ya, udah vibes-nya tuh udah nyaman, dingin, harum gitu ya. Ditambah lagi ngelihat Bapak Ibu, Mas dan Mbaknya tuh sumringah gitu ya, senyum, ada yang bisa dibantu gitu kan. Terus langsung menawarkan apa, menanyakan apa kebutuhannya gitu kan. Kemudian attention, attention ini apa? Perhatian ya, memperhatikan apa sih yang dikeluhkan dari mereka gitu ya. Kemudian juga bisa melihat apa kira-kira yang cocok untuk mereka gitu ya. Rekomendasi yang sesuai gitu. Tapi ada juga yang memang mereka nggak suka juga ya. Ada tipe customer yang dia nggak suka tuh direkomendasiin. Bu yang ini coba, yang ini enggak. Ya kita berikan ruang kepada mereka untuk mereka lebih bebas, lebih leluasa untuk bisa mencari yang memang sesuai dengan keinginannya mereka gitu ya. Kemudian berikutnya adalah action ya. Cepat, solutif ya. Ini yang paling diharapkan sebenarnya ya, fast respon gitu ya. Apalagi ketika misalnya ini pelayanan after sales gitu ya.
ada service after sales-nya, itu kita senang banget tuh kalau misalnya ternyata kita habis beli, terus kita ditanya nih, ada gangguan nggak, ada keluhan nggak setelah menggunakan kacamata misalnya gitu ya. Dan ketika kita komplain pun, Bapak Ibu teman-teman semuanya juga berempati gitu. Yang pertama dilakukan adalah empati. Oh iya, mohon maaf Ibu, ternyata ada ini ya, ada kekurangan ya dari kami gitu ya. Izin boleh kita apa namanya perbaiki kembali atau apa yang diinginkan misalnya gitu ya. Dibicarakan, didiskusikan, dikomunikasikan pastinya gitu ya. Bagaimana yang seharusnya gitu. Kemudian, nah ini kalau kita lihat di Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 262 nanti boleh dicek gitu ya. Jadi potongan ayatnya adalah tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, ya, dan dengan tidak menyakiti ya. Ini apa namanya maknanya dalam sekali ya. Kalau kita kaitkan dengan service excellence gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang bekerja itu kan apa teman-teman? Ibadah ya, bagian dari ibadah gitu ya. Dan ibadah ini pastinya teman-teman harus lakukan dengan optimal, dengan maksimal ya. Termasuk tadi melayani ya. Kita pengen melayani apa namanya customer ini tanpa pamrih itu seperti apa sih gitu ya. Karena tadi tujuannya ibadah gitu ya. Jadi ketika memang menghadapi klien, menghadapi customer yang bervariasi gitu ya, beragam, itu justru kita jadi membangun rasa dalam diri kita tuh menjadi supaya gimana nih caranya supaya kita bisa lebih ikhlas lagi gitu ya, dan kita juga membantu pelanggan juga bisa lebih optimal lagi gitu ya, tanpa hanya mengejar untuk komisi aja. Kalau kita cuma mau ngejar gaji, mengejar bonus, mengejar komisi mah itu receh banget gitu ya buat Allah mah ya, Bapak Ibu ya, teman-teman, benar gak? Jadi gimana supaya kita nih merasakan pekerjaan kita tadi ibadah dan kita mendapatkan keberkahan dengan membantu orang lain sehingga orang lain itu merasa puas dan apa namanya membantu juga perusahaan gitu ya untuk bisa meningkatkan profitnya, dan ini pasti akan ada efeknya, otomatis kita akan dinaikkan salary-nya, mungkin bonusnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu efeknya ke situ gitu ya. Kemudian zero offense, menjaga harga diri pelanggan ya. Jadi kita tidak boleh namanya membeda-bedakan ya dari status ekonomi mereka gitu ya. Kadang kita nggak tahu, mungkin dari penampilan dia tidak apa ya, tidak terlihat memiliki banyak uang gitu ya, tapi malah orang-orang yang seperti ini yang justru tidak disangka-sangka membawa rezeki juga ya buat kita gitu ya. Oh dia ternyata malah mau belinya yang harganya lumayan tinggi nih gitu. Padahal kalau dilihat dari performance-nya kita udah underestimate gitu. Nah itu kan nggak boleh ya. Jadi kita juga malah apa ya, mempeta-petakan gitu ya. Dan ini kan tidak bagus jadinya. Jadi ketika nanti ketemu sama orang yang biasa aja, senyumnya biasa aja. Tapi kalau kelihatannya orangnya terlihat mampu, senyumnya lebar, kan nggak gitu ya. Tidak diajarkan seperti itu juga ya di SOP gitu ya. Dan supaya kita konsisten gitu, melayani siapapun dengan kondisi, dengan performa yang selalu maksimal, selalu prima tadi gitu ya. Sehingga apa namanya ini dirasakan juga gitu ya oleh si customer gitu. Bahkan saat mengklaim garansi misalnya gitu ya, kita harus cross check lagi apakah benar gitu ya, masih masih aktif atau tidak gitu ya garansinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang bahaya juga ya teman-teman semua ya. Kita nggak boleh tadi ya riak. Riak di sini adalah kalau di Quran surah 264 ini ya, di ayat 264 gitu ya. Jadi seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu apa namanya disiram gitu ya, hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih. Jadi kita nggak boleh itu tadi ya pencitraan ya, bersikap manis hanya ketika ada atasan aja. Nah ini perlu diperhatikan juga ya, kita apa namanya introspeksi mungkin ya, merefleksikan diri kita, muhasabah lah ya, muhasabah. Jangan sampai ketika nggak ada CCTV kitanya leye-leye gitu ya, tapi ketika ada CCTV kita jadi kelihatan rajin, atau bahkan mungkin ketika ada atasan datang gitu ya, itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya.
1 detik kelalaian. Nah, ini membangun reputasi butuh waktu tahunan, benar ya? Namun sikap kasar atau tidak sabar ketika komplain pelanggan ini bisa menghapus seluruh kepercayaan. Jadi saya mau izin sharing ya. Ini baru kasusnya viral banget ini di pekan ini ya. Mungkin teman-teman semua ada yang sudah pernah menonton atau melihat gitu ya. Ada salah satu sekolah di Bogor gitu ya, sekolah TK, dia sudah menggunakan layanan jasa gedung itu sekitar 25 tahun. Bayangkan, 25 tahun ya. Nah, setelah 25 tahun ini ternyata ada pergantian manajemen. Nah, setelah pergantian manajemen ini ternyata dia merasakan perbedaan gitu ya. Akhirnya dia komplain, kenapa? Karena kok biasanya kami ketika mau ada acara, kami boleh loh menyimpan barang di salah satu sudut ruangan gitu ya, dan misalnya atau salah satu room lah. Yang namanya juga sewa tempat itu biasanya ada khusus untuk menyimpan inventory barang-barang yang dibutuhkan untuk acara gitu. Tapi ternyata ini tidak diberikan dan malah harus dibawa gitu. Dan ketika selesai waktunya sudah sudah beres gitu ya acara, itu mereka merasa terusir gitu. Jadi saking harus cepatnya, ini sudah jam waktunya selesai nih, harus beres semuanya. Nah, sampai akhirnya dia membuat satu video dan dia mengungkapkan kekecewaannya, kekesalannya, keluhannya ya. Dan dia dengan dengan lantangnya gitu ya, si ibu ini bilang, kami sangat kecewa dan kami tidak akan memakai gedung ini lagi di tahun-tahun berikutnya. Ngebayangin, udah 25 tahun ya teman-teman, bayangkan. Jadi karena satu mungkin bisa jadi ada miskom atau seperti apa gitu ya, tadi perbedaan pergantian transisi manajemen itu juga menjadi salah satu faktor gitu ya. Tapi akhirnya rusak gitu kan. Ya, kepercayaannya rusak dan mau tidak mau sudah viral ya di zaman digital sekarang nih, orang dengan mudahnya membuat testimoni, membuat review ya kan, tanpa berpikir gitu ya ke depan efeknya seperti apa untuk si ownernya gitu ya, untuk si si produsennya gitu ya, misalnya ya, si penyewanya, si yang punya gedungnya gitu. Dan ini mungkin bisa aja berlaku gitu ya buat produk-produk lain. Tidak tidak bisa kita hilangkan juga ya, misalnya kesempatan kalau ada orang yang emang suka sama kacamata misalnya di toko ini, dia akan buat gitu ya, dia akan buat video tanpa harus kita minta ya, tanpa harus kita minta, dia akan buat tuh, dia akan ngetek lokasinya, dia akan share berapa biayanya, dia akan bilang bagaimana proses pelayanannya gitu kan. Kalau memang dia puas, kalau dia tidak puas pun sama sebetulnya ya, dia akan melakukan hal yang sama, dia akan cerita kalau dia kecewa. Apalagi ibu-ibu ya, nggak, bener nggak? Perempuan ya, mau bagus ataupun enggak, dia pasti akan cerita. Dan ini akan sampai gitu ke banyak orang ya. Nah itu. Kemudian, nah ini mungkin teman-teman Bapak Ibu juga lebih paham ya. Ini sedikit aja gitu ya apa yang bisa kita terapkan gitu ya, khususnya kalau di toko optik ya. Kita perlu pastinya ada akurasi refraksi, keahlian teknis ya. Di sini pasti sudah ada expertnya, sudah ada ahlinya gitu ya, untuk bisa menjamin resep kacamata yang memang sesuai, yang tepat gitu. Karena ya pastinya kalau kesalahan sedikit saja kan ini akan berdampak ya pada kenyamanan dari mata kita gitu ya. Kemudian kepekaan estetika juga tadi ya, frame kacamata. Kalau saya misalnya muka saya kotak gitu ya, cocoknya tuh pakai yang kayak gimana sih gitu ya. Kadang saya juga tipe yang memang suka direkomendasiin gitu. Ini udah oke belum ya? Udah pas belum ya gitu ya. Karena dulu biasa saya pakai kotak, kok sekarang saya pengen nyoba yang lain gitu. Tapi kira-kira masuk gak nih ke bentuk wajah saya gitu kan ya. Dan supaya kita juga pastinya bisa memberikan kepercayaan diri lebih gitu ya buat si customer gitu.
Tadi saya sebutkan layanan after sales juga ya, sambut senyuman dulu, sama hangatnya ketika mereka kembali datang ke kita. Walaupun misalnya cuma untuk sekedar membersihkan lensa atau mengajukan tadi ya garansi pemakaian gitu ya. Oh ternyata dia cuma mau bersihin aja, ya udah. Alhamdulillah dia masih ingat gitu kan, berarti sama kita ya, dia nggak membersihkan lensanya di tempat lain gitu ya. Kemudian pastinya terkait waktu ya, kejelasan estimasi waktu kalau misalnya pengerjaan kacamatanya ternyata harus lebih panjang, harus lebih lama dari yang sudah dijanjikan, pastinya kan kita perlu menghubungi ya, dan disampaikan secara baik-baik gitu ya. Nah, ini untuk proses bisnis ya, ini pendekatan tradisional dan sistem service excellence ini kalau pastinya kita pengen zero defect ya, zero defect quality nih. Kalau di Taskia nih kita punya corporate value ya, saya nggak tahu nih kalau di perusahaannya Pak Imam nih ada corporate value juga pastinya ya. Kalau yang pertama ini kita harus mengurangi cacat error juga ya pastinya ya. Ada human error, ada dari produk juga gitu ya. Jangan sampai salah pasang lensa, ukuran ya, sehingga nanti ada komplain gitu ya. Kemudian ada verifikasi pastinya. Kemudian tadi terkait siklus dan biaya, jangan sampai di PHP-in gitu ya. Katanya bisa cepet, tapi kok ternyata belum selesai-selesai misalnya gitu ya. Itu perlu diperhatikan timeline-nya ya. Kemudian ekspektasi tadi ya, kalau tradisional kan cuma sebatas menjual kacamata yang memang berfungsi. Oh kacamata baca, udah ya udah bisa baca kan, udah selesai gitu. Tapi kembali kalau yang service excellence tadi kita memberikan informasi yang mungkin dia juga nggak kepikiran gitu ya. Oh ternyata bisa buat gaya juga ya. Oh ternyata bisa dipakai juga ya buat berenang misalnya. Atau bisa juga dipakai di kondisi cuaca tertentu misalnya gitu ya. Kemudian tadi pemanfaatan aset ya, kita perlu cek and recheck lagi ya, dikalibrasi secara terjadwal gitu ya, atau mungkin kita perlu alat baru, alat optimal yang bisa memaksimalkan produktivitas gitu ya. Target kepuasan ya, ini Pak Imam ya, mungkin udah buat ya target bulanan ya. Untuk kepuasan ini berapa persen gitu ya di bulan ini atau di semester ini gitu ya atau di tahun ini, kepuasan pelanggan itu targetnya di berapa persen gitu ya. Kalau hanya puas aja mungkin di 20% gitu ya, yang kurang puasnya 10% gitu ya. Nah ini harus dibuat gitu ya, target kita mengkonversi 90% pelanggan ini menjadi sangat puas gitu ya. Jadi posisinya ada di mana gitu ya. Dan ini kan kita bisa lihat dari feedback yang diberikan oleh para customer ya. Apakah puas dengan pelayanan kami gitu ya. Ditanyakan kembali setelah pemakaian 1 pekan atau bahkan 3 hari misalnya ya, sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oke, nah ini kalau di filosofi pelayanan ya, pelayanan biasa adalah memberikan apa yang diminta pelanggan tadi ya. Kalau prima atau excellence memberikan apa yang tidak pernah mereka duga. Jadi tadi kita memberikan mereka tuh serangan-serangan yang tidak diduga gitu ya. Ada kejutan-kejutan apa nih? Oh ternyata karena saya udah loyal, misalnya udah pakai berapa tahun gitu ya. Ternyata ada dapat kesempatan bisa cek kacamata gratis, bukan, maksudnya kayak misalnya dapat frame gratis atau apalah ya yang bisa dilakukan gitu ya. Itu. Nah, ini saya izin ya, karena ini tadi terkait service excellence, saya mau share lagi satu aja sedikit terkait dengan customer satisfaction. Nah, ini ya. Ya. Sebentar. Nah, ini tadi ya. Jadi ada yang disebut dengan metode Six Sigma ya, Bapak Ibu. Jadi ini salah satu pendekatan sebetulnya. Ini kalau di mata kuliah saya ini kita belajar ini 1 semester sampai ini ya, sampai ngebul gitu ya. Cuma ini saya sedikit aja gitu ya, bahwa memang di pendekatan ini kita lebih fokus kepada perbaikan proses bisnis gitu ya.
Jadi ketika pada keseharian Bapak Ibu aktivitas di toko gitu ya, ketika melakukan pelayanan gitu ya, kita fokus menemukan, menghilangkan penyebab dari error atau cacat atau kesalahan gitu ya dalam proses bisnisnya gitu ya. Kemudian kita fokus juga untuk tadi mengurangi waktu dan biaya operasional pastinya ya, meningkatkan produktivitas, memenuhi ekspektasi dari pelanggan sehingga dia punya harapan yang lebih tinggi juga gitu ya, dan pemanfaatan aset gitu ya. Oke, nah jadi tujuannya pastinya kita pengen tadi ya menemukan, menghilangkan produk yang memang tadi udah defect, misalnya udah cacat, kita harus cross check ulang gitu ya. Kemudian juga terkait waktu siklus kerja, ada nggak sih waktu kerja kita yang idle atau yang dirasa kayaknya kok apa ya, saya bisa melakukan pekerjaan yang apa yang maksimal gitu ya dibanding saya harus menunggu pelanggan datang gitu ya, apa yang saya bisa lakukan? Mungkin kita buat konten gitu ya untuk bisa menaikkan awareness dari si customer gitu. Oh, orang jadi tahu nih gitu kalau misalnya kita bikin konten gitu ya. Kemudian pastinya meningkatkan produktivitas kerja, memenuhi ekspektasi tadi ya, mencapai optimalisasi penggunaan aset perusahaan gitu. Jadi kalau ngomongin service excellence ini pasti akan berbanding lurus dengan harapan pelanggan gitu ya. Jadi kita harus tahu apa sih kira-kira yang disukai oleh pelanggan, dan pastinya disesuaikan juga dengan manajemen kantor gitu ya, manajemen perusahaan gitu ya. Apa yang sebenarnya mereka inginkan, kapan mereka menginginkan itu, dan bagaimana cara pelanggan memperolehnya gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin ada keterbatasan, pelanggan ini tidak bisa langsung datang ke toko, bener ada yang seperti itu ya. Jadi gimana nih solusinya gitu, saya nggak bisa datang. Nah itu mungkin jadi satu potensi juga, ada layanan langsung misalnya ke rumah gitu ya, atau mungkin ke korporasi ya, ke kantor. Beberapa kali juga kita ada nih di kampus ya, datang semuanya membawa alat-alatnya gitu ya, dan akhirnya cek mata semuanya dan berakhir membeli kacamata baru gitu ya. Gitu ya. Mungkin bisa jadi salah satu ide. Nah, ini tadi ya cara memenuhi kepuasan pelanggan, pastinya kita harus tahu dulu kebutuhannya, kemudian kita pengen tahu dia tuh sebenarnya nyari kacamata buat gaya aja kah, atau dia emang perlu fungsional buat bisa melihat lebih jelas kah gitu ya. Atau dia juga pengen masih compare-compare nih harga-harganya misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya supaya mereka tetap interest sama kita dan mau mendengarkan informasi yang kita berikan sampai akhir dan pastinya dia akhirnya beli juga ke kita gitu ya. Ya. Jadi memang kita perlu berada satu langkah di depan kompetitor kita gitu. Mungkin di sini juga pernah ada yang menjadi window shopper ya. Pernah dengar nggak kata-kata window shopper? Window shopper tuh jadi pembeli bayangan untuk bisa belajar sebenarnya ya selama toko sebelah misalnya. Duh dia pelayanannya seperti apa sih, kok kayaknya agak lebih rame misalnya, atau kayaknya saya pengen belajar nih gitu ya. Kita boleh juga gitu ya, bisa aja gitu Bapak Ibu teman-teman pengen tahu bagaimana sih pelayanannya mereka gitu ya. Dan supaya kita juga bisa berada satu langkah tadi ya di depan kompetitor kita, sehingga kita tidak hanya memberikan sesuatu yang sesuai harapan, tapi kita juga bisa memberikan kepuasan lebih dan menyenangkan hati pelanggan gitu ya. Oke, nah ini ya pastinya kepuasan itu ditentukan dari kualitas layanan pastinya ya. Kualitas layanan, petugas pelayanan di lapangan gitu ya. Kemudian jangan sampai kita juga memberikan kesempatan untuk pelanggan itu menjadi kecewa gitu ya, jangan sampai seperti itu. Makanya kita perlu berhati-hati ya untuk supaya customer nih nggak tersinggung gitu ya, tidak kecewa atau
tidak menyebarkan informasi negatif juga gitu ya terkait produk atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dilihat ya, good customer service ya, itu harapan customer-nya seperti ini, yang didapatkannya seperti ini, utuh gitu ya. Nah, ini yang bagus, yang memang sesuai gitu ya. Dia maunya pizzanya utuh ya, dapat pizza utuh gitu ya. Tapi kalau yang bad customer gitu ya, bad customer satisfaction gitu, berat harapannya tadi dia dapatnya utuh, tapi ternyata yang didapetin kurang dari itu. Makanya itu yang bikin dia jadi kecewa dan akhirnya komplain, bener gak? Ya, tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Jauh bahkan di nyampe ke standar aja enggak gitu misalnya. Nah, kalau yang excellence gimana tadi? Excellence itu tadi over ya, melampaui dari apa yang diharapkan. Tadi harapannya ya udah pakai tempat yang biasa aja. Ternyata pas udah dikasih kok tempatnya oke ya, bagus gitu ya, menarik dan kita jadi senyum gitu ya dapetinnya gitu. Dan bahkan ada bonus-bonus tambahan lain misalnya gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Ya, ini sebagai penutup juga ya. Jika Anda hanya bekerja untuk uang, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Tapi kalau Anda mencintai pekerjaan itu dan selalu menempatkan pelanggan menjadi priority kita yang pertama, maka insya Allah sukses menjadi milik Anda. Ya, ini katanya Ray Kroc ya. Teman-teman boleh nanti share. Jadi kita introspeksi, kita tingkatkan kualitas pelayanan kita. Kalau misalnya ternyata kita masih yang setengah-setengah, masih yang kalau udah mencapai target ya udah deh kita biasa aja gitu. Kalau belum baru kita menggebu-gebu. Nah, nggak gitu ya. Kita harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, kemudian tanya gitu ya, siapkah kita berubah gitu ya demi untuk kita sendiri sebenarnya ya, dan kita juga niatnya tadi membantu orang lain dan pastinya membantu company kita gitu ya. Dan pastinya do it now gitu ya, lakukan mulai dari sekarang. Dan kita pastinya pengen Bapak Ibu teman-teman semuanya ya itu menjadi karyawan dengan performa yang pastinya excellent juga gitu ya. Terakhir lagi dari saya ini ya, bukan dari saya sih, dari Jayendra ya. Jadi memang mudah sekali untuk menyusun dan merancang sebuah standar pelayanan yang prima gitu, yang sempurna. Dan juga kita juga mudah gitu untuk membungkus vibes ya, interior gitu ya, kantor dengan sangat indah gitu ya. Kemudian juga seragam yang diberikan kepada front office, frontliner juga ya. Tapi kalau semua itu tidak diisi dengan balik lagi tadi ya, niat kita ya. Kalau di sini bahasanya roh kebaikan gitu ya. Niat kita tulus, ikhlas, bismillah, ibadah gitu ya. Maka nggak akan terasa gitu ya. Tidak akan terlihat dan terlihatnya malah kering dan rekayasa aja gitu. Dan pastinya ini efeknya nanti akan diterima oleh customer dan pastinya tidak dinikmati oleh pelanggan. Seperti itu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya sharing kita, mudah-mudahan sih bermanfaat. Saya tunggu pertanyaannya untuk bisa kita diskusi sama-sama. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, terima kasih juga Ibu Aminah telah memberikan kita pengetahuan dan wawasan. Insya Allah nanti kita kembangkan lagi secara teknis di lapangan. Ya, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait dengan service excellence, boleh, mumpung waktunya masih ada. Kita masih ada 10 menit ke depan. Ya, saya minta dari masing-masing cabang boleh memberikan satu pertanyaan. Sifatnya wajib ya. Jadi harus tanya supaya teman-teman memahami secara utuh gitu ya. Bu, izin instruksi mau bertanya. Itu ada satu ya pertanyaan ya. Ya, bagaimana pelayanan excellent yang terbaik untuk customer? Kira-kira itu apa aja ya Bu ya? Kalau misalnya memang nih, kadang kan suka ada komplain nih customer. Nah, kita tuh sebagai sales, gimana ya cara untuk pelayanannya yang baik tuh seperti apa? Soalnya tadi sudah ini ya sedikit disampaikan ya, cuma mungkin kalau untuk di lapangan itu kan beda lagi ya. Kita misalnya menerima komplain ya. Jadi yang pertama banget harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus berempati dulu. Ya, ketika dia itu misalnya menurut teman-teman kan kayaknya ini kok masalahnya sepele deh, nggak harus
nggak harus saya yang handle atau misalnya nggak harus datang ke toko lagi, itu tuh kayaknya bisa aja sendiri. Nah, kita nggak boleh kayak gitu, kita harus memposisikan kita itu sebagai customer itu gitu ya, karena dia itu baru pertama kali memakai, jadi mungkin ada panik ya, jadi ada dia dramatis lah atau seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman harus empati dulu. Oh iya, terima kasih Ibu sudah menghubungi kami gitu kan ya, terkait kondisi kacamata atau tadi ada komplain, kami boleh bantu cek terlebih dahulu gitu kan. Kita cek dulu. Kita juga kan harus bisa membedakan juga ya antara keluhan atau komplain yang dibuat-buat atau yang memang real, bener gak? Karena kan pasti ada aja tuh yang iseng ya, mau ngetes lah atau misalnya saya pengen dapet kompensasi, padahal itu bukan kesalahan dari pihak tokonya, bener ya? Jadi yang pertama pasti empati dulu, terus kemudian dicek lagi dan ditanyakan baik-baik, ini kenapa Ibu bisa seperti ini gitu ya, kan nggak mungkin kalau misalnya keluar dari toko kondisinya nggak oke ya, nggak? Kita juga udah pasti ngecek gitu. Tapi kembali lagi ditanyakan dulu baik-baik. Nah, nanti pasti kalau misalnya dia merasa itu kesalahannya dia juga akan akan malu juga ya. Pasti, oh iya, mohon maaf gitu ya. Terus gimana ya Mbak solusinya? Saya harus seperti apa gitu. Nah, itu disampaikan aja sebetulnya ya. Dan pastinya kembali sih bahasa ya, komunikasi, kita jangan sampai meremehkan, walaupun tadi keluhannya itu menurut teman-teman ini kayaknya aduh nggak penting deh kayaknya misalnya gitu ya. Nah, itu teman-teman harus empati, itu harus banget karena mereka merasa oh saya diberi perhatian lebih nih ya sama si Mbak ini gitu ya, si toko ini, si CS ini gitu. Itu sih, dan itu akan sangat membekas pasti di customer ya. Tuh. Ya ini mungkin udah ada yang banyak berpengalaman ya. Ini seniornya juga mungkin bisa ngasih tahu ya best practice di lapangan seperti apa gitu ya ketika menghadapi customer seperti ini gitu. Semisal nih kan kita ngebahas service excellent, lebih baik service excellent ini kita buat personal atau grup, tim lah gitu. Kalau untuk service personal itu kan lebih ke personal si salesnya. Jadi misalnya si customer A sudah sama sales A terbiasanya. Nah, ketika si sales A ini pindah cabang, dia pindah ke sales B. Nah, jadinya kurang dekat nih, atau misalnya nggak mau lagi beli di sana karena beda sales gitu. Nah, semisal gimana kalau kita buat service excellent ini jadi per sales aja. Jadi kayak misalnya yang tadinya kita respon dengan HP toko, jadi pakai HP personal biar lebih dekat gitu. Lebih itu sih. Menurut pendapat kakak gimana? Gimana lebih enak personal atau tim gitu? Jadi ini memang beberapa dialami ya, bahkan bukan cuma di toko tertentu kayak di sini ya, di optik gitu ya. Bahkan di perbankan sendiri pun ada yang seperti itu ya. Jadi ada marketing yang sales marketingnya ini memang dia saking sudah akrabnya dengan nasabah, itu dia sampai dipercaya untuk diminta datang misalnya ke rumah, tolong dong ini saya mau nabung nih 50 juta, datang ya ke rumah gitu. Begitu sih salesnya pindah, itu dia mindahin akun rekeningnya tuh ke cabang yang si tadi salesnya pindah gitu. Nah, baiknya memang dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan gitu ya, di toko itu kita harus bisa tadi profesionalitas dijaga, kemudian saya sih lebih setujunya sih kita bangun service excellence itu untuk entitasnya dalam bentuk brand toko itu sendiri gitu. Jadi kamu nggak bawa nama kamu sendiri, karena ketika kamu hanya menjadi Superman gitu ya, itu nanti pasti akan tidak baik juga buat perusahaan gitu ya. Karena kalau nanti kamu mutasi atau kamu mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain, itu akan menurunkan sales juga kan di di perusahaan gitu. Jadi baiknya memang
distandarkan. Jadi service excellence ini memang sudah sudah dibuat gitu ya, targetnya, standarnya seperti apa untuk dilaksanakan oleh semua staff gitu ya. Karena ketika si personal ini ya, si staff ini memang dia udah bagus performanya, itu kan dia juga sebenarnya membawa nama citra tokonya ya, citra perusahaannya kan, bener gak? Ya, betul, Kak. Jadi dampaknya ke situ gitu. Dan ini pastinya harus teamwork ya, harus saling gotong royong gitu. Kalau misalnya ternyata dia oke nih, udah bagus nih performanya sebulan ini, dia pengennya sama ini aja. Kalau misalnya teman yang lain bisa mengikuti kan itu akan bagus juga ya. Berarti dia akan menambah loyal customer baru ke depannya gitu. Jadi kalian justru harus belajar sama orang yang memang dia sudah punya kemampuan untuk memberikan pelayanan prima tadi sebenarnya gitu. Dan pastinya ini akan akan menjadi hal positifnya itu adalah ketika mungkin di satu waktu gitu ya, si salesnya ini ternyata berhalangan, itu kan itu bisa digantikan aja gitu ya. Jadi nggak perlu nyari orang yang sama, bener gak? Paling hanya ditanya, oh ini Ya, kemana? betul. Oh kebetulan sedang berhalangan. Bisa dengan kami juga akan memberikan pelayanan yang serupa gitu, yang sama gitu. Dan ini akhirnya bagus untuk menjaga solidnya si perusahaan ini gitu ya, terutama antar staff gitu. Kecuali kalau misalnya memang ada achievement by personal ya, itu beda lagi ya. Itu mungkin di masing-masing kan ada achieve-nya kamu berapa misalnya gitu. Nah emang dia akan akan berbeda ya. Dia akan dia akan lebih rajin atau mungkin dia akan lebih bisa memberikan edukasi atau informasi yang lebih juga misalnya gitu. Jadi intinya sih kalau saya sih lebih setujunya ya pastinya untuk bisa naikin produktivitas perusahaan, kemudian tadi menambah loyal customer ya semuanya harus belajar sih gitu. Ya, jadi bukan cuma buat individu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari dari Depok. Ngomongin service excellent, ada beberapa customer yang datang beli kacamata dan ketika menunggu kacamatanya selesai, ada yang biasa pergi dulu, ada yang biasa nunggu di toko. Nah, yang biasa nunggu di toko ini kita biasa untuk membangun suasana supaya tidak awkward gitu loh, dan supaya vibe-nya nyaman, hangat, dan customer juga jadi tertarik dan banyak ngobrol sama kita. Nah, tapi beberapa customer ada yang jadinya menceritakan tentang masa lalu, keluarga, kerjaan, dan sekolahnya mungkin, dan lain-lain. Itu kita menanggapinya harus seperti apa? Apakah seperti teman atau keluarga atau seperti apa gitu. Jadi supaya customer-nya ini ngerasa karyawan ROG ini kayaknya simpati banget nih sama kita. Jadi customer-nya itu bisa balik lagi. Itu cara menanggapi customer yang seperti itu gimana? Sekian deh. Terima kasih. Masya Allah, ini menarik ya. Terutama mungkin ini customer-nya pasti ibu-ibu, mama ya. Jadi biasanya suami istri sih. Suami istri. Oh, suami istri. Oh, jadi mereka curhat bareng gitu. Iya, curhat bareng. Oh, iya. Jadi ini menarik ya. Memang kadang yang nggak ditanya dia tiba-tiba bocor aja gitu ya. Semua diceritain gitu ya. Nah ini untuk mengisi tadi ya kekosongan waktu ya pastinya ini menjadi tantangan lah ya, tantangan buat teman-teman gitu ya. Pastinya yang pertama harus lakukan itu adalah rata-rata kalau orang curhat pengennya apa sih? Coba kalau teman-teman ya posisinya jadi customer nih, ketika lagi curhat, pastinya pengennya minimal apa? Didengar ya. Iya, didengar. Jadi memang kita harus
mengaktifkan ya, mengaktifkan teknik pendengar ya, pendengar aktif gitu ya. Jadi active learning namanya. Jadi kita aktifkan mode active learning, active listening, active listening itu mendengarkan dengan efektif, dengan aktif gitu ya. Jadi kadang mereka itu tidak ingin dapat solusi sebenarnya, bener gak? Jadi mereka tuh cuma pengen didengar dan divalidasi perasaannya. Ya kayak kita lah, kalau teman-teman lagi capek, lagi aduh kok gini banget ya, hari ini kok kayaknya misalnya masih sepi gitu ya, belum achieve gitu kan, pasti pengen didengar, pengen divalidasi, oh iya sabar ya misalnya gitu ya. Nah, sama halnya dengan si customer gitu, mereka juga sebetulnya tidak perlu jawaban atau solusi yang super yang mereka butuhkan gitu ya, tapi teman-teman minimal memberikan gestur yang tadi aktif gitu ya, tidak bermain handphone gitu ya, tidak mengalihkan pandangan ke tempat lain, tidak melihat komputer gitu ya misalnya gitu ya, tapi benar-benar ada tatap muka gitu ya, dan sesekali misalnya oh iya Pak begitu ya Pak. Nah kan bisa ya seperti itu ya, nggak harus teman-teman tuh ngasih tahu ide atau solusi apa gitu ya, tapi bikin respon aja, balik lagi empati lagi ya, empati lagi memang ini ya, empati nomor 1 gitu. Jadi oh gitu ya Bu, memang sekarang nih masuk sekolah tuh mahal ya Bu, saya aja belum kepikiran karena saya belum berkeluarga misalnya gitu ya, atau bisa diselingi dengan humor-humor kecil yang mungkin bisa jadi bisa pecah gitu ya, suasananya nggak kaku banget lah misalnya gitu ya. Nah mungkin saya juga paham sih Bu seperti ini kondisinya ternyata ya Bu ya misalnya gitu ya. Dan memang kita juga kalau misalnya ngomongin kalau curhatnya masalah mata sih kita masih nyambung ya teman-teman ya. Udah empati kita bisa kasih sedikit-sedikit edukasi ya Bu, makanya supaya matanya tuh bisa terjaga, Ibu minum vitamin mata, Ibu juga banyak konsumsi makanan yang bagus gitu ya buat vitamin, supaya kita matanya juga nggak cepet nambah minusnya misalnya gitu ya. Jadi ya seperti itu ya, kita harus bisa bermain di situ gitu ya, berempati, kemudian jangan sampai tadi dia juga tersinggung gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ngomongin masalah pribadi, tadi kita jadi pendengar yang netral aja. Ya kita jadi pendengar yang netral aja, tadi active listening, kemudian mungkin bisa disisipkan sekali-kali, mungkin kalau butuh butuh advice, bisa sharing juga dengan bantuan profesional yang lain, misalnya yang lebih ahli, ke gurunya kah, atau ke bagian konseling kah, atau seperti apa gitu ya. Jadi kita memang harus bisa profesional juga ya teman-teman, jangan over sharing juga, jangan over respon juga ya kan. Jadi nggak boleh ngomporin pastinya ya, dan harus menghindari topik-topik sensitif. Kalau bisa teman-teman alihkan dengan edukasi terkait dengan kacamata, cara perawatan kacamata yang bagus seperti apa gitu ya, supaya kita lebih smooth lagi gitu ya diskusinya, sharingnya gitu, ngobrolnya gitu ya. Dan kemudian mungkin menawarkan beberapa promo gitu ya, itu juga bisa ya. Dan nanti di akhir gitu ya, ketika kacamatanya selesai gitu ya, itu kita ada closingnya misalnya, iya Bu, pokoknya Ibu sehat selalu ya, mudah-mudahan Ibu nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah Ibu gitu ya. Itu sih ya. Jadi dari situ kan bisa dirasakan ya, teman-teman ini tulus mau ngedengerin gitu ya kalau kesahnya mereka, walaupun teman-teman juga nggak bisa ngasih solusi apa gitu ya yang terbaik buat mereka gitu ya. Balik lagi ya ke tadi empati juga ya, dan kita juga harus pasang boundaries atau batasan juga dengan customer, karena mungkin ada juga yang customer jadi malah, kok saya cerita sama si Masnya jadi ini ya, jadi lega ya misalnya gitu, atau bahkan mungkin kok saya jadi malah dikomporin. Nah itu yang nggak bagus ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari TC Cempaka Mas, mau nyambungin ke tadi Bekasi Rangga ya. Nah kalau untuk customer kan Kak, kadang
banyak yang fanatik ya nyari orang ya. Kadang kita kan suka di rolling juga. Maksud saya minta tips dari Kakak Aminah nih, gimana caranya yang semua ada di toko tuh bisa dicari semua sama customer tanpa ada satu orang. Jadi emang harus tim gitu. Minta tipsnya aja Kak, terima kasih. Oke. Yang pertama pastinya kita tadi ya sama-sama belajar juga ya. Ketika memang ada salah satu staff yang mungkin dia lebih menonjol, dia lebih confidence, dia bisa lebih mengambil hati dari si customernya, kita tanyakan ya, kenapa ya kok kalau sama Mbak ini klien itu lebih terbuka misalnya gitu ya, dia mau ngasih tahu apa kemauannya, kebutuhannya gitu. Sebenarnya apa yang diberikan gitu ya. Tapi selain itu kita juga pastinya selain tadi ya belajar mengikuti mungkin ya. Jadi ketika nanti ada customer datang terus dia melayani, nggak apa-apa mendampingi gitu ya. Staff lain itu ikut belajar, jadi melihat langsung, oh ternyata begitu ya cara melayaninya. Pantesan aja si kliennya ini betah misalnya gitu ya. Dan selain itu, tugas dari si sales yang tadi oke ini gitu ya, mungkin udah performnya udah bagus gitu ya, itu tugasnya adalah mengenalkan juga staff lain ya. Jadi nggak cuman dia mengenalkan diri dia, tapi dia juga harus mengenalkan staff-staff lain yang ada di counter itu, yang ada di toko itu gitu. Dia harus mengajak gitu. Oh, begini Bu, nanti ketika Ibu ada keperluan lagi di sini tidak hanya ada saya loh gitu ya, tapi ada juga Mbak ini, ada Mas ini, mereka juga akan melayani Ibu dengan baik gitu. Dan sama kok Bu, semuanya sama gitu ya. Dan kebetulan memang hari ini saya yang akan melayani Ibu misalnya gitu ya. Kalau misalnya saya nggak ada, Ibu silakan boleh hubungin yang lain ya Bu gitu. Jadi yang pertama tadi ya, belajar, terus kemudian tadi mengenalkan juga, dan pastinya harus dilatih ya standar kompetensinya supaya tadi sama. Selain tadi tiap ini kan pastinya di setiap toko, di setiap cabang itu kan pasti ada standar SOP-nya ya. Ada standar SOP yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan gitu. Nah, itu mereka ini udah ngerjain sesuai SOP, tapi tetap aja suka ada gap, bener gak ya? Ada gap atau perbedaan kualitas layanan ya antar karyawan ya. Jadi misalnya contoh kecilnya misalnya Mbak A sama Mas A gitu ya. Mbak A ini dia kalau meriksa kacamata kok kayaknya kesannya kayak buru-buru banget gitu ya. Bu ini ya, ini udah oke, udah ini nih. Nah kalau yang Mas A ini ternyata dia pelan-pelan, periksa matanya tuh enak, terus detail, dijelaskan dari A sampai Z, dikasih tahu gitu. Kalau ibu pakainya yang ini begini, kalau yang ini seperti ini gitu. Itu pasti ada tuh sedikit perbedaan ya, gapnya itu yang akhirnya menjadi jembatan yang dirasa oleh si customer nih kayaknya, saya nggak cocok nih sama Mbak ini gitu. Saya sukanya pengennya yang detail gitu ya, saya nggak suka yang cepet-cepet gitu ya, yang buru-buru misalnya gitu ya. Dan pastinya dari sini kita juga harus tadi ya belajar ya, kan Pak Imam nih udah keren banget nih bikin agenda seperti ini gitu ya. Nanti ada saling tukar ilmu gitu ya antar cabang. Kenapa kok yang ini kayaknya bagus nih karyawannya lagi menjadi staff of the month misalnya gitu ya. Nah itu dia juga bisa ngebagiin juga gitu ya tips-tipsnya seperti apa gitu ya. Gaya bicaranya mungkin juga bisa dipraktikkan gitu ya, dipelajari bersama gitu ya. Dan pastinya silakan juga kalau misalnya benar-benar ada loyal customer yang ini tuh benar-benar kalau di kita misalnya katakanlah prioritas lah ya, itu dibuat aja catatan kecil gitu, dibuat catatan kecil bahwa memang si Pak ini misalnya katakanlah Pak Ahmad atau Pak Imam misalnya ya, Pak Imam ini memang dia sukanya tipe frame-nya seperti ini, terus dia sukanya cerita tentang masalah hobinya dia misalnya gitu ya.
terus dia apa namanya akan suka kalau kita apa namanya ikut diskusi tentang hobinya misalnya gitu ya. Itu boleh tuh dibuat catatan-catatan kecil sehingga nanti ketika ada bapak tersebut, terus kemudian sales yang biasa dia melayaninya lagi nggak ada, itu kita udah tahu gitu ya. Pas datang kok dia tahu sih saya hobinya golf misalnya gitu ya. Padahal kan saya cuma cerita sama si Mbak yang kemarin misalnya. Nah, itu kan dari situ dia jadi agak amazed juga. Oh, ternyata mereka ini ya, mereka perhatian ya gitu ya sama saya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak boleh ngilangin, kita harus menghilangkan juga ya ego individu. Saya nih paling keren, saya paling ini, nggak bisa kayak gitu ya. Namanya satu toko itu teman-teman bareng-bareng itu harus bangun brand tokonya, brand cabangnya gitu ya, brand nama perusahaannya nih, company-nya gitu. Supaya nanti apa namanya bisa menaikkan tadi ya, menaikkan sales-nya, dan kita juga pastinya pengennya suksesnya bareng-bareng gitu ya. Dan harus niatnya ya tadi saling bantu juga gitu. Itu sih. Jadi apa namanya menjadi karyawan yang dicari pelanggan itu memang hebat ya. Tapi membuat seluruh tim toko dicari oleh semua pelanggan itu kayaknya jauh lebih hebat, dan itu pasti jadi salah satu kesuksesan dari service excellence yang udah diterapkan di perusahaan gitu ya. Jadi harapannya pastinya semuanya perform juga gitu ya. Benar ya Pak Imam ya? Mungkin seperti itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya, Ibu, bagaimana cara saya menghadapi customer yang mindsetnya itu dia sudah pro online gitu. Jadi dia membandingkan produk atau harganya, harga online dan harga toko, harga offline, yang mungkin menurut customer itu kok beda jauh ya. Itu jadi saya bagaimana harus menghadapi, dan apakah saya harus menjadikan produk online atau saya mengunggulkan produk kita sendiri, atau kita harus diam aja mendengarkan keluhan si customer itu. Itu aja Ibu, terima kasih. Kasih. Agak putus-putus tapi saya nangkep sih ya. Tadi bagaimana caranya menghadapi customer yang tadi ya compare harga gitu ya? Betul. Membandingkan ini ya harga di toko sebelah gitu ya sama toko kita gitu ya. Jadi memang balik lagi kadang kita juga kalau mau cepet mah tinggal bilang aja, Ibu kalau nggak mau beli di sini ya udah nggak usah beli gitu ya. Tapi kan nggak begitu ya. Nggak mungkin kita merespon seperti itu ya kan. Jadi kalau dia ngomong kok di toko ini harganya kayaknya lebih mahal ya, di sebelah lebih apa namanya lebih murah gitu ya. Tapi kita nggak boleh defense, nggak boleh apa namanya bertahan yang kelihatannya tuh kayak kesel gitu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi memang kamu kasih tahu aja Bapak Ibu teman-teman semua, berikan aja informasi ya memang betul Ibu, di sebagian besar toko memang ada beberapa yang memiliki harga bervariasi gitu ya. Banyak pilihan harga pastinya ya. Tidak semua toko memiliki range harga yang sama gitu ya. Jadi kembali kita harus menekankan kualitas dari barang atau produk yang kita miliki serta fungsinya gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita telusuri lebih jauh misalnya, kenapa kok di sebelah itu harganya lebih murah? Boleh saya tahu nggak Bu, di sana sudah memperoleh garansi belum ya untuk misalnya lapisan anti radiasinya misalnya 1 tahun, atau dia boleh nggak sih
ganti frame kalau misalnya ada kerusakan selama waktu 6 bulan misalnya gitu ya. Apakah memang tipe lensanya memang sama kalau harganya segitu? Kan belum tentu. Ada apa namanya, ada lensa khusus misalnya supaya tidak cepat lelah. Mungkin itu yang menjadi pembeda. Dan dia kan jadi akhirnya mikir lagi, oh iya ya, mungkin kenapa jauh lebih murah karena nggak ada garansi-garansi itu, bener gak? Jadi dia akan berpikir ulang gitu, ya. Jadi memang kenapa akhirnya dia kita juga pasti kan udah bisa nangkep ya, Bapak Ibu teman-teman, kenapa toko itu misalnya ngasih harga lebih murah dengan tipe yang sama. Oh, ternyata memang dia udah old fashion, udah out of date modelnya ya. Frame-nya udah lama, stoknya udah lama, makanya harganya murah gitu. Tapi kita nggak bisa ngomong itu mungkin harganya mungkin stoknya lama jadi harganya lebih murah, nggak gitu juga ya. Kita harus tetap apa namanya profesional, tapi kita harus bisa menonjolkan nilai value yang bisa kita tawarkan gitu ya. Nilai lebih apa sih yang nggak dimiliki oleh toko sebelah sehingga dia apa namanya akan berpikir ulang gitu. Mungkin kita bisa tawarkan, oh kalau di sini kita ada ini Bu, ada service after sales, kita ada pelayanan setelah nanti Ibu pembelian. Melakukan pembelian, Ibu kira-kira boleh apa namanya dapat garansi apa misalnya gitu ya selama 1 bulan gitu ya, atau misalnya lagi ketika nanti ada kurang nyaman kita akan bisa cek lagi lensanya seperti apalah gitu. Yang memang sudah sudah diberlakukan ya oleh masing-masing cabang atau perusahaan. Ini kita batas pelayanannya gitu ya, batas kewajarannya seperti apa gitu yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bandingin harga, Ibu kita fair-fairan misalnya, kita bahas deh, Ibu mau pakai kacamata itu kan bukan cuma buat sehari 2 hari, Ibu pakai kacamata nggak cuma buat 3 bulan 5 bulan misalnya ya, Ibu akan pakai dalam waktu jangka panjang. Kenapa Ibu nggak memilih dengan hati-hati, dicek lagi kalau misalnya memang harganya murah, ada benefit apa yang Ibu dapetin gitu. Kalau di kami dengan harga sekian kami memberikan garansi, kami memberikan pelayanan untuk Ibu bisa gunakan dalam jangka waktu panjang misalnya gitu. Tapi kita tidak boleh, lagi-lagi tidak boleh menjelekkan toko sebelah ya. Dan kita nggak boleh juga tiba-tiba ide gitu ya ngomong, jangan-jangan itu barangnya nggak asli, nggak ori misalnya gitu. Nah itu nggak boleh ya, hindari untuk terlihat tidak profesional dengan menjelekkan produk dari kompetitor lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin, Ibu, dari cabang PGP. Terima kasih atas ilmunya. Saya mau tanya, tadi Ibu ada menjelaskan tentang Six Sigma yang tujuannya adalah zero defect ya Bu. Ya, yang saya mau tanyain, menurut Ibu nih kebiasaan sales yang kelihatannya kecil terus remeh, tapi kalau diukur dari Six Sigma bisa nurunin defect bahkan jadi zero. Karena kadang kita suka nggak menyadari yang remeh, yang kecil-kecil itu yang justru malah mempengaruhi kualitas di toko kita gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, ini menarik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Six Sigma ini kan emang panjang banget ya Bapak Ibu ya. Kalau dari awal Six Sigma ini nanti mungkin boleh searching ya. Jadi ada 6 sebetulnya ya. Jadi ada define, itu kita harus menentukan masalah dulu. Kemudian ada measure, mengukur tingkat kesalahan. Kemudian ada analyze ya, itu menganalisis akar penyebabnya apa. Kemudian setelah itu improve ya, memperbaiki kesalahan atau mencari solusi. Dan juga kontrol atau pengawasan. Dan pastinya kontrol ini mengawasi dan mempertahankan ya. Dan memang kalau yang saya ini ya, kalau dari pengalaman mungkin ya, kalau staff atau sales ini dia merasa ketika dia sudah berhasil memberikan merasa sudah memberikan pelayanan prima, kemudian dia sudah berhasil menjual satu produk gitu ya, menjual satu kacamata atau produk atau jasa, itu dia merasa puas saat itu gitu.
tapi dia enggak berusaha untuk mencari tahu atau tadi ya memantau, mengontrol apakah dia akan kembali lagi atau enggak ya gitu. Jadi hanya pas saat itu aja, tapi setelah itu dia tidak berusaha untuk mencari tahu lebih lagi apakah si customer ini dia tuh sebenarnya benar-benar udah puas atau belum sih gitu ya. Tapi kadang dari sales itu merasa yang penting kan dia udah beli gitu ya, udah selesai gitu. Padahal kan nggak sampai situ. Kalau misalnya kita pengen long term relation gitu ya, itu kan kita perlu rajin-rajin follow up gitu ya, rajin-rajin nyapa lagi, rajin-rajin bersapa lagi gitu. Kan kadang ya udah kalau misalnya udah selesai, akhirnya kan kebanyakan customer itu menjadi customer yang hanya satu kali beli aja gitu. Jadi kalau misalnya dia udah beli buat kebutuhan dia, udah selesai gitu. Padahal dari customer yang loyal ini kita bisa memperoleh customer baru dari situ. Jadi kemampuan kalau di Six Sigma tadi tuh di akhir ya Bapak Ibu ya, di kontrolnya. Ya, dikontrol, di pengawasan, kemudian tadi untuk service after sales-nya itulah yang harus kita jaga dan harus kita bangun terus. Jadi kayak misalnya mungkin kayak saya nih misalnya sekarang ya, saya kan udah pakai kacamata ini mungkin 6 bulan. Ketika saya nggak ada masalah dengan kacamata saya, itu saya nggak akan kembali ke sana buat apa juga gitu. Kecuali kalau anak saya mau cek atau dia tadi kacamatanya patah. Tapi kalau misalnya ada reminder, ada tawaran misalnya, bagaimana Ibu, apakah ingin mencoba model lain atau tertarik untuk mengecek kembali misalnya ya. Kalau diingetin kayak gitu kan kita jadi mikir lagi, oh iya kayaknya saya mau deh main-main ke sana, saya mau ngecek lagi. Mungkin saya pengen ganti frame yang baru gitu ya, atau ketika dicek malah berkurang, akhirnya harus ganti kacamata yang baru gitu kan. Nah itu yang mungkin luput gitu ya dari seorang sales marketingnya gitu. Ibu atas sharingnya hari ini, sharing hari ini luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu ya teman-teman ya. Kita semua dapat ilmu ya hari ini semua ya. Sepakat semua ya. Sepakat Pak. Oke, siap. Insya Allah bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan di kesehari-harian teman-teman semua di toko dalam melayani customer ya. Dari yang biasa menjadi excellent. Insya Allah nanti kita akan kembangkan juga materinya. Terima kasih Ibu Aminah. Kita akan kembangkan lagi di toko dan kita buat lagi mungkin rules yang terbaru. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan service excellence ini secara baik dan benar. Seperti itu ya. Ya Ibu, terima kasih. Dari kita kasih plus ya buat Ibu Aminah ya. Thank you. Terima kasih Pak Aspuri dan Ibu Aminah khususnya untuk ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semua di ROG bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang tadi didapat. Tadi saya juga sempat mengutip satu kalimat, satu kata-kata hari ini. Menjadi karyawan yang dicari customer itu memang hebat. Tapi membuat seluruh tim dicari customer itu luar biasa hebat. Nah, kebetulan ini sejalan nih sama program kita tahun ini ya Pak, untuk menaikkan level leader-leader kita. Semoga leader-leader kita egonya sudah mulai diturunkan, membangun semua tim-tim, sales-sales semuanya dirangkul supaya tidak hanya satu orang yang menonjol, tapi semuanya menonjol. Gitu. Terima kasih untuk hari ini teman-teman, semoga sehat selalu. Ibu Aminah, terima kasih. Boleh teman-teman say goodbye dengan